dari kunjungan ke luar negeri hingga aktivitas selfie. Do they like me in Indonesia? Yes, I like. Thank you very much. Permintaan penambahan fasilitas turut pula dipertanyakan. Bagaimana sesungguhnya cara mewujudkan sebuah keterwakilan? Simak Mata Najwa, DPR dalam pengawasan rakyat. Live jam 8 malam ini. Dipersembahkan oleh Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kerja DPR sudah 11 bulan berjalan, mari bertanya apa yang sudah dikerjakan. DPR periode sekarang ada 37 RUU masuk, kurang dari 5 yang rampung. Target mereka 22 undang-undang tuntas setahun. Kita tahu hasilnya jauh dari tujuan. Tapi jika soal mengulik hak dan perbaikan anggaran, gerak DPR cepat dan militan. Apa yang terjadi dengan wakil rakyat, mengapa kinerja mereka melambat? Inilah Mata Najwa. DPR dalam pengawasan rakyat. Najwa DPR, tapi singkatannya kita ubah dalam pengawasan rakyat. Dan saya undang sejumlah perwakilan dari fraksi untuk hadir dan duduk di meja Mata Najwa malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di samping kiri ada Budiman Sujatmiko dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Budiman. Halo. Dan samping Bang Budiman ada Bang Polpak si Raja Minyak, Bang Ruhut Sitompul dari fraksi Partai Demokrat. Selamat malam. Di sampingnya ada dari fraksi Partai Gerindra Pak Martin Huta Barat. Terima kasih Pak Martin sudah hadir. Dan yang paling ujung dari PAN, Mas Yandri Susanto. Selamat malam Mas Yandri, terima kasih sudah hadir. Yang paling ujung sana adalah politikus dari P3, Bapak Saifullah Tamliha. Selamat malam Pak Saifullah, terima kasih sudah hadir. Dan yang di sampingnya yang berjas dan gagah sekali malam hari ini, sebetulnya juga dari PDI Perjuangan. Tapi saya undang khusus ke Mata Najwa karena kita akan bicara soal Donald Trump Gate. Ada Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan atau MKD, Judiman Girsang. Selamat malam Bang Judiman, terima kasih sudah hadir. Jadi sudah lengkap, ada 6 fraksi dan ada di samping saya teman-teman dari Fitra, ada Sekjen Fitra Yeni Sucipto. Selamat malam Mbak Yeni, terima kasih sudah hadir. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran sudah bisa ketebak, jadi nanti kita akan bicara soal anggaran DPR yang naik terus. Terima kasih sudah hadir Mbak Yeni. Kemudian ada Formapi, Bang Lusius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Selamat malam Bang Lusius, terima kasih sudah hadir. Oke, jadi sudah lengkap dan kayaknya saya ingin mulai bertanya awal-awal ke Bang Ruhut Sitompul supaya langsung ramai malam ini Bang Ruhut. Karena kalau kita bicara DPR dari sejak awal sampai sekarang sudah 11 bulan rasanya ramai terus ya. Iya. Dimulai dengan berantem di awal, kemudian legislasi sampai sekarang tidak juga terpenuhi targetnya, ramai soal proyek triliunan. Tiba-tiba ada yang jalan-jalan ke Amerika salaman sama Donald Trump. Tiba-tiba kemarin ramai soal usulan anggaran mau naik. Ini kayaknya DPR selalu cari-cari masalah, Bang Ruhut. Iya Mbak, iya. Aku hanya garis tangan aja sebenarnya jadi anggota DPR. Aku sudah malu. Malu? Malu. Anak saya pulang sekolah nangis. Kenapa? Tadi perkenalan siapa orang tua kamu dan pekerjaannya. Anak saya bilang, papi anggota DPR di Senayan. Waktu istirahat teman-temannya bilang, papi kamu koruptor dong. Bayangkan, anak kecil aja nangis melihat DPR. Jadi Jadi wajar kalau kita juga sering mengangkat, Mata Najwa sering mengangkat, membahas itu wajar. Karena Bang Ruhut juga malu. Iya malu, wajar. Saya terima kasih sama Mata Najwa Metro TV ya, yang selalu mengangkat kinerja kami dan mengawasi kami.
begitu juga sahabat-sahabat LSM saya. Kami kalau nggak diawasi, karena sudah banyak kawan kawan saya nggak tahu di anggota DPR. Bisa dibayangkan ya, saya sebut nama saja lah, Fahri Hamzah. Apa nggak sedih saya lihat dia diwawancara, dia bilang, oh biasa kami di luar negeri ngomong masalah bisnis dengan para pengusaha. Nggak salah itu ngomongnya begitu. Oke, karena kan tidak ada orang ya Bang Fahri. Nanti Iya, maunya datang, saya maunya dia, Fadli, John, Novanto, semua datang di sini. yang jelas saya mengundang tiga-tiganya untuk klarifikasi di awal. Mata Najwa mengundang seluruh pimpinan DPR, mulai dari Pak Setia Novanto, Bang Fadlizon, Bang Fahri Hamzah, tapi termasuk Pak Taufik Kurniawan dan Pak Agus Hermanto, tapi keduanya berhalangan, menolak. Bang Fadlizon sedianya sudah menyatakan akan hadir, tapi kemudian membatalkan. Sayang sekali. Baik, jadi Anda malu, Bang Ruhut. Kalau kita bicara fokus satu saja, usulan kenaikan tunjangan yang baru saja disahkan. Saya ingin ke Pak Saifullah. Pak Saifullah, usulan tunjangan itu membuat Anda bergembira atau ikut malu seperti Bang Ruhut? Saya merasa mengucapkan syukur, alhamdulillah naik. Tapi Syukur Bang. jika dibandingkan dengan situasi masyarakat saat ini, saya merasa sedikit malu. Cuma sedikit? Ya, cuma sedikit malunya. dan Lebih banyak bersyukurnya. Dan saya menjadi malu karena mesti saya harus lebih rajin datang ke Dewan, memperjuangkan hak-hak rakyat yang saya wakili, sehingga tunjangan itu tidak membuat saya malu. Kita akan tunjukkan berapa sebetulnya yang diramaikan oleh publik selama 2 hari terakhir ini, grafis tunjangan yang akan naik. Kita lihat sama-sama yang berikut ini. Ya, kita akan lihat grafis tunjangan itu tadi, grafis yang akan keluar berikutnya. Saya ingin tunjukkan dulu apa saja yang naik sebetulnya yang akan dinikmati oleh anggota-anggota DPR berikut ini. Diumumkan resmi belum? Anda sudah tahu belum soal ini? Pertama, saya tahu ini dari media justru pertama kali. Dan ketika saya mengetahui itu, saya teringat pembicaraan saya beberapa bulan yang lalu dan kemarin dengan 2 orang sahabat saya yang pernah menjadi anggota Dewan dan sekarang sudah menjadi menteri. Beberapa bulan lalu saya bertemu seseorang yang pernah menjadi teman saya di Dewan dan kemudian sekarang menjadi menteri. Ini maksudnya menteri dari PDI? Tidak, satu bukan dan satu dari PDI. Oke. Saya bertanya pada mereka, mengajukan pertanyaan sama. Mas atau Bang, penghasilan seorang menteri yang jujur dengan seorang anggota Dewan yang jujur, take home pay-nya besar mana sih, saya tanya gitu. Dia bilang, Mas Budiman, take home pay menteri yang jujur nggak pernah macam-macam dengan DPR yang jujur, take home pay-nya lebih banyak DPR yang jujur. Itu beberapa bulan lalu. Terakhir saya kemarin bertemu juga seorang teman yang jadi menteri. Saya tanya, menanyakan hal itu lagi setelah saya mendapatkan berita soal itu, karena saya gelisah dengan berita itu. Saya tanya sama dia, pun mengatakan bahwa ya, penghasilan anggota Dewan yang jujur dengan menteri yang jujur lebih besar penghasilan anggota Dewan yang jujur. Konfirmasi dari 2 menteri dari partai yang berbeda, tentunya dari 2 kementerian yang berbeda. Ada garis bawah yang jujur ya? Ya, yang jujur artinya tentu kalau ngomong macam-macam kita nggak ada batas kan. Tapi intinya bahwa sebenarnya sementara saya melihat kinerja Dewan dibandingkan kementerian, tentu akan lebih baik menyita waktu kementerian karena dia harus execute something. Ya, ada semua sesuatu. Karenanya saya berpikir dengan keadaan seperti ini, saya sudah lama gelisah sebenarnya Najwa. Saya sudah lama gelisah, apalagi ada tambahan jatah untuk melakukan reses. Yaitu artinya tambahan juga mendapat fasilitas yang baru. Membuat saya gelisah. Karena itu saya berpikir ketika produktivitas legislasi menurun dibanding periode yang lampau, kompensasi akhirnya saya melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar resmi. Jadi kalau Pak Saifullah tadi, Mas Budiman, saya potong, kalau Pak Saifullah tadi bersyukurnya lebih banyak begitu ya, malunya sedikit. Kalau Anda lebih banyak malunya atau bersyukurnya? Saya nggak perlu dibandingkan, tapi mau dong dibandingkan. Enggak, lebih baik enggak. Tapi saya reaksi spontan saya adalah tidak mau menerima itu. Ya, ada semacam rasa malu. Rasa malu. Beban.
Karena sebelum naik pun, Najwa, sebelum naik pun kepada pengumuman, maaf ya, saat saya mengecek ATM saya dari Kompas TV muncul angka sekian, Berapa angkanya? saya lupa. Saya Oh, katanya tiap bulan saya melakukannya. Ada kekagetan saya, kemudian meneliti reaksi spontan saya. kekagetan kok banyak banget duit saya. Iya, ada seperti itu. Oh, harus dikasih tepuk tangan kalau pengakuan duitnya banyak. Saya tutup aja. Oke. Saya yakin. Jadi intinya Anda tidak merasa perlu ada tambahan tunjangan. Sama sekali tidak perlu. Baik, adakah yang ingin komentar Pak Martin? Anda merasa tunjangan itu sesuatu yang memang sudah selayaknya diterima, kenaikan tunjangan ini? Jadi kita take home pay anggota DPR itu setiap bulan kira-kira 60 juta. Penambahan yang sekarang kalau dijumlahkan itu sekitar 6-7 juta. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan take home pay yang diterima tidak besar sekali. Cuma memang Dibandingkan dengan siapa Pak Martin, maaf? 60 juta. 60, oh kenaikannya. Naik 67 juta jadi lumayan 6 loh. juta lagi. Tetapi momentumnya memang sangat tidak pas. Pada saat DPR mendapat sorotan banyak karena dianggap tidak menunjukkan prestasi yang bisa membanggakan rakyat, begitu juga kesulitan ekonomi yang kita hadapi sekarang, pada saat ini dinaikkan. Jadi saya kira memang kalau ini menjadi persoalan bahwa rakyat tidak bisa menerima, kok kalian belum berprestasi, kok sudah naik gaji, saya kira tidak ada salahnya kita pertimbangkan ya. Sebab bagaimanapun juga DPR itu harus merebut hati rakyat, simpati rakyat. Disitulah kekuatan DPR sebenarnya. Rakyat itu, kalau dia jauh dari rakyat, tidak bisa mengambil hati rakyat, hanya memikirkan dirinya sendiri, itu kita tidak memiliki nilai di mata masyarakat. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan karena sesungguhnya yang saya dengar kenaikan ini sudah disetujui oleh semua fraksi. Jadi apa yang terjadi sehingga kemudian malam ini ada suara-suara berbeda, kita akan bahas setelah pariwara. DPR dalam pengawasan rakyat. Saya mau ke Mas Yandri Susanto. Mas Yandri, Anda sendiri tahu atau terkejut-kejut juga kalau ternyata ditambah lagi? Yang dibilang Mbak Najwa tadi, kalau misalkan semua fraksi sudah setuju, tapi kan itu perwakilan, tidak terkomunikasikan baik. Saya termasuk yang tidak tahu. Dan menurut saya, Mbak Najwa, dalam kondisi ekonomi sekarang, sejatinya tidak naik. Saya ikhlas kalau itu tidak naik. Dan sekarang kan bola dari pemerintah. Jadi kalaupun misalkan pemerintah nanti membatalkan itu usul DPR, pemerintah saya kira sudah setuju, Mas? Saya termasuk ikhlas demi untuk rakyat gitu loh. Nah, jadi untuk kondisi sekarang ekonomi lagi sulit. Tapi berarti teman-teman Anda tidak ikhlas. Buktinya ada yang setuju tuh dari PAN? Ya enggak, ini kan tidak terkomunikasi dengan baik, ya kan? Mungkin perlu perbaikan cara mengambil keputusan di DPR itu. Jadi tidak cukup misalkan DRT mengambil keputusan langsung dipublish tanpa misalkan dikomunikasikan dengan fraksi-fraksi secara menyeluruh. Nah ini mungkin penting menurut saya nih. Kalau nanti misalkan sudah diberikan argumentasi yang jelas, ketika ditanya ke publik, mungkin semua anggota DPR akan sama jawabannya. Tidak seperti sekarang. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah itu kan lembaga DPR menjadi pertaruhan gitu. Pak Saifullah, Anda mau komentar? Ini komunikasi yang buruk di tingkat fraksi. Sebab fraksi itu sudah diberi waktu hari Kamis dan hari Jumat untuk mensosialisasikan semua kapuksi-kapuksi, melaporkan dalam rapat pleno fraksi. P3 seperti itu, walaupun pecah. P3 sudah tahu? Hadir semua, dan mereka sudah tahu semua. Sudah tahu semua? Jadi, sudah tahu semua. Jadi sekarang sudah tidak ada yang keberatan karena tahu itu memang sudah diambil keputusan oleh fraksi? Iya. Jadi kalau Anda menilai teman-teman yang tidak tahu ini? kan Pak Demiati dari P3. Masa kami tidak memahami? Dan ada perwakilan setiap fraksi di dalam BWRT kan? Sama semua. Jadi penilaian Anda terhadap orang-orang yang kemudian mengatakan tidak tahu? Yang menurut saya tanpa mengesampingkan partai yang lain, saya berpikir fraksi yang tidak mensosialisasikan kepada anggotanya pada hari Jumat itu kinerjanya buruk. Oh, fraksinya? Kecuali P3 begitu ya? Iya. Ini kan isu sensitif gitu loh, ya kan? Menurut saya ya biasa saja kalau misalkan banyak anggota yang keberatan
Dan ini kan belum diambil keputusan, belum diketok palu kan. Saya kira nggak ada masalah kalau itu dievaluasi gitu. Walaupun saya ini bisa kata Pak Tamisari buruk. Kalau untuk rakyat saya kira bisa dievaluasi nggak apa-apa menurut saya. Gitu loh. Mbak Yeni? Sebenarnya ini kita mengamati ya, jelas di dalam pasal 86 di Undang-Undang MD3 bahwa yang menyusun rencana anggaran DPR itu adalah pimpinan dan BURT setelah mendapatkan usulan-usulan dari alat kelengkapan dan dari sekjen. Kenapa tadi banyak yang berbicara bahwa ini tidak terkomunikasikan. Di dalam hal ini adalah pimpinan BURT, kemudian ada sekjen, itu ada sistem yang tidak bagus di dalam perencanaan ini. Kita menilai ini buruk. Karena apa? Seharusnya di dalam penyusunan atau pembahasan RAPBN di dalam hal ini adalah mata anggaran DPR, seharusnya bukan setelah disusun baru disosialisasikan, tetapi pada saat perencanaan itu paling tidak harus melibatkan semua fraksi, tidak boleh Tapi kan ada perwakilan tiap fraksi dalam alat kelengkapan dalam hal ini BURT. Ya, kita bisa hitung alat kelengkapan di pimpinan-pimpinan tersebut itu dari mana saja kan begitu. Bagaimana mengkomunikasikan di dalam alat-alat kelengkapan itu. Ya, ini kan sebenarnya ya tadi itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Tetapi dalam hal ini bukan jadi bicara soal komunikasi di dalam setelah perencanaan, tetapi sebenarnya harusnya membentuk pada awalnya, baru nanti kalau sudah setuju semua baru tersosialisasikan. Ini kan istilahnya kan perencanaannya kan buruk sama sekali gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan wah ini orang-orang yang nolak nih cuci tangan nih tidak mau tahu soal itu, baru kemudian setelah dikritik rakyat baru bilangnya tidak mau menerima. Kalau ada yang bersuara nyinyir seperti itu? Nah, sebenarnya begini, jelas ya di BURT itu punya tugas dan wewenang yang lebih di dalam perencanaan penganggaran di tubuh DPR, membuat standar biaya khusus, kemudian merencanakan anggaran untuk fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting, kemudian fungsi pengawasan. Kalau Anda pribadi merasa kenaikan tunjangan ini wajar atau tidak, Mbak Yeni? Kalau kita berbicara wajar atau tidak, sebenarnya tidak wajar, karena ini menaiknya 40%. Di saat gaji DPR Kita bisa tunjukkan lagi supaya lebih jelas. Jadi misalnya bantuan langganan listrik dari 5,5 juta naik jadi 7,7 juta. Sempat diusulkan 11 juta. Betul. Saya pikir itu tidak wajar. Kita tahu ya, sudah beberapa bulan yang lalu dilansir di jurnal di majalah ekonomi bahwa gaji DPR di Indonesia itu adalah nomor 4 terbesar di dunia. Amerika Serikat aja kalah, gitu kan. Malaysia aja kalah. Malaysia aja 2,5 dari. Mas Budiman kaget ngelihat ATM itu ya. Indonesia itu 18 kali lipat dari pendapatan per kapita. Oke, Begitu. Tadi mesti ketemu Fahri Hamzah loh. Tadi kalau di tujuan saya lihat dia bilang baik segitu, kok dikit kali katanya. Mesti ketemu sama Fahri Hamzah. Habis di dunia, begitu. Nah ini berapa? Karena kemudian kalau perbandingannya adalah pejabat yang lain, direktur BUMN gajinya berlipat-lipat kali lebih besar kok, kan DPR juga pejabat. Nah, itulah catatan kita, kenapa teman-teman DPR tidak memaksimalkan fungsi budgeting. Kalau melihat di dalam mata anggaran kementerian lembaga, sebenarnya kalau berbicara soal efisiensi efektivitas di dalam asas di dalam Undang-Undang 17 2003 seharusnya tidak disetujui. Itu berarti memaksimalkan fungsi budgeting di dalam pengelolaan APBN. Yang Mbak bilang itu, yang saya mau katakan begini, saya juga tadi dengan statement pimpinan kami dari PAN, Pak Taufik, dia katakan kan tunjangan itu bukan hanya kami, ya, semua juga lembaga lain naik, tapi apapun kita wakil rakyat. KPK naik, KPU naik, semuanya naik. Tapi kita wakil rakyat, hanya kita satu-satunya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka mau naik, oke, mereka dulu. Ini kayaknya kita kena jebakan Batman. Oleh siapa jebakan Batman? Ya, sama Menteri Keuangan. Ya, kalau lihat tadi statementnya, ya kami juga harus setuju. Yakin, jangan-jangan yang lain seneng loh gajinya naik, tunjangannya naik, jangan-jangan memang ada pakai mata. Artinya apa? Brandnya sudah kenal betul ya. Terima kasih Mas Budiman. Saya mau katakan jangan-jangan ini karena di depan. Jangan-jangan karena di depan televisi saja bilangnya tidak mau naik. Saya yakin sebetulnya senang kok gajinya naik. Mana ada seorang nggak senang gajinya naik, ya nggak sih? Secara personal, ya.
soal tentu saja siapa yang tidak senang ada tambahan rezeki, ya. Tapi saya tidak tahu teman-teman, tapi saya yakin masih banyak di DPR. Kami lahir dari tradisi politik, kami lahir dari tradisi pemikiran. Kami punya cita rasa dan kami punya mimpi ketika masuk politik. Mimpi kami bigger than life, bigger than ourselves, lebih besar daripada apa yang menjadi sebuah kebutuhan kita sendiri. Kayak kita punya visi. Nah, ketika kredibilitas kami dipertanyakan, integritas kami dipertanyakan karena ada tuduhan bahwa kami memperkaya di DPR, sementara apa yang berada bagi kami adalah mimpi dan visi kami tentang politik, dan itu menghalangi kami untuk mencapai itu. Bagi saya itu jauh lebih menyedihkan ketimbang tambahan 1-2 juta rupiah, sementara gagasan untuk mewujudkan cita-cita politik menjadi terhambat karena orang tidak percaya kami. Bukan 1-2 juta tapi 7 juta rupiah. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut. Terima kasih Mas Budiman. 7 juta Mas, bukan 1 atau 2 juta. Lumayan. DPR dalam pengawasan rakyat, kalau kita berbicara tentang kenaikan tunjangan, mungkin saja wajar kalau kemudian dinilai memang kinerjanya sudah baik. Jadi saya ingin bertanya kepada pemantau parlemen, Bang Lusius, bagaimana kinerja teman-teman DPR kita saat ini? Ya, saya kira dari tadi kita sudah bicara tentang sebagian fungsi yang bisa kita katakan buruk soal anggaran gitu ya. Bagaimana mungkin sesama anggota DPR itu tidak tahu tentang apa yang terjadi, itu bagi saya aneh gitu. Padahal Pak Setia Novanto berulang kali mengatakan kita sedang menuju ke parlemen modern. Apanya yang modern? Anggota DPR saja tidak bisa mengakses apa yang terjadi di DPR, itu aneh untuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beralih ke fungsi yang lain pun kita akan menemukan hal yang sama soal potret buruk DPR, misalnya di bidang legislasi. Mereka di awal dulu termasuk format sempat memuji DPR yang sekarang sudah mulai realistis. Mereka menurunkan target prolegnas untuk tahunan itu dari tahun lalu itu 70 di tahun pertama, 70 RUU targetnya. DPR yang sekarang menurunkan sampai 37 RUU prolegnas. Waktu itu kita mulai berpikir, wah DPR yang sekarang sudah mulai realistis, sudah mulai sadar akan kondisi dan situasi yang ada, kemampuan mereka. Jadi tidak muluk-muluk menetapkan target. Betul. Tapi nyatanya sudah mau masuk bulan ke-10, bulan 1 tahun mereka bekerja sebagai DPR, belum ada satupun undang-undang yang lahir dari keringat DPR yang sekarang. Tadi kita tampilkan ada 3 undang-undang tuh sudah berhasil. Betul, lumayan lah 3. Komisi 2. Itu Komisi 2 tuh langsung klaim Komisi 2 Mas Yandri. Itu undang-undang yang hanya pembahasan lebih lanjut dari Perpu yang dikeluarkan oleh DPR. Sementara undang-undang MD3 itu diselesaikan pada masa sidang pertama, itu hanya mengubah 1-2 pasal yang diperuntukkan bagi kepentingan DPR sendiri untuk bagi-bagi kursi. Jadi undang-undang yang diselesaikan DPR sekarang pun itu yang berasal dari Perpu, itu hanya undang-undang yang terkait dengan kepentingan kekuasaan. Jadi kalau bicara 1 tahun DPR bekerja, kita belum melihat DPR sekarang yang betul seperti yang Bang Ruhut bilang tadi, di mana kita sebagai wakil rakyatnya itu yang hilang. Jadi kinerjanya Anda nilai kalau tidak ada sama sekali yang dihasilkan? Nol saya kira ya, nol di bidang legislasi. Nol di bidang legislasi? Undang-undang apa aja ya, keberuntungan saja undang-undang itu mereka dikaruniai Perpu, lalu mereka ngomong 1-2 kalimat soal kebijakan tertentu lalu itu disahkan. Jadi keringat DPR yang sekarang ini yang tercurah untuk menghasilkan undang-undang itu sampai sekarang nol ya, masih belum ada keringatnya ya. Baik, ada yang mau menanggapi silakan. Yang 3 itu kebetulan di Komisi 2, komisi saya. Ya. Yang 3 ini betul memang 1-2 pasal, tapi perdebatan itu sendiri. Betul. Perdebatan tentang pemerintahan daerah, MD3, esensinya dalam. Gimana Mas Hendri? Jadi Anda tidak terima dibilang tidak berkeringat? Kalau masalah legislasi betul, sampai sekarang baru 3. Tapi kan proses jalan terus. Sekarang kan harmonisasi, kemudian pembahasan panja, pansus itu jalan. Kita kan bukan juga ngejar kuantitas, tapi kualitas jauh lebih penting, kan begitu? Ya, mau mengukur kualitas sekarang kan susah. Dan kadang-kadang kita juga perlu masukan dari berbagai daerah elemen masyarakat, komponen masyarakat, akademisi, kemudian LSM. Itu juga penting. Daripada kita buru-buru, sekarang betul, dari 37 kita masih yakin 20 atau 22 masih bisa kita sahkan. Tapi baru setahun cuma 3, itu pun katanya tidak berkeringat. Kan belum berakhir. Sekarang kan banyak naskah akademik ataupun naskah RUU itu sudah banyak yang kita
hampir saya selesai. Oke, Bang Julius meyakinkan? Saya kira tidak meyakinkan. Waktu kerja DPR sampai akhir tahun 2015 itu tidak lebih dari 2 bulan. Nggak apa-apa, ya tantangan kita, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa. Tidak lebih dari 2 bulan lagi ya. Orang kenaikan tunjangan ini tadi secara mendadak pimpinan DPR mengundang seluruh ketua-ketua fraksi untuk rapat dan keputusannya adalah dengan tunjangan yang besar ini kita malu, produk legislasi kita buruk. Oleh karena itu kita segera merevisi beberapa hari ini mana undang-undang yang akan diputuskan. Jadi sehingga harus kerja terus. Oh, jadi karena dikasih uang tambahan baru malu, Pak? Ya, baru malu. Baru malu. Dan diyakini tunjangan tambahan itu akan memperbaiki kinerja. Mestinya untuk. Tapi orang baik dulu baru naik gaji, bukan jelek terus kita kasih tambahan gaji, logikanya, Pak. Ya, mungkin logikanya berbeda. Bagaimana? Itu logikanya. Bagaimana, Mbak Yani? Ya inilah sebenarnya kita berpikir bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan maupun PURT itu tidak sesuai dengan target kinerja yang ada. Saya contohkan umpamanya di fungsi legislasi gitu kan. Fungsi legislasi mengeluarkan alokasi anggaran 246 miliar. Selama satu tahun. Kemudian untuk belanja dinasnya di Kunker saja itu ada sekitar 123 miliar begitu kan. Itu untuk Kunker dalam negeri maupun Kunker luar negeri. Tetapi yang menjadi catatan bahwa kunker-kunker yang dilakukan oleh teman-teman DPR itu tidak ada korelasinya dengan target kinerja tahunan. Saya contohkan di London kemarin studi komparasi untuk hukum adat. Ada nggak sebenarnya di tahun 2015 target kinerja untuk menyelesaikan undang-undang hukum adat? Kan tidak ada. Nah, Itu maksudnya KUHP mungkin? KUHP. Wah, oke. Iya, betul. Tetapi yang menjadi penilaian kita sebenarnya untuk hukum Seringkali adat, tidak kenapa match. harus tidak match. Kenapa kita harus ke London padahal Belanda saja belajar dari kita? Ada komentar, Pak Martin? Maksudnya. Jadi memang harus diakui ini kritik kepada kita bahwa di bidang legislasi kita sangat kedodoran dibandingkan dengan bidang pengawasan dan anggaran. Karena 37 RUU yang kita tetapkan dalam prolegnas tahun ini, satu pun belum ada yang selesai. Jadi kita harapkanlah bisa. Kenapa kira-kira itu, Pak Martin? Dari 37 satu saja belum ada. Jadi kenapanya saya akan jawab. Kenapanya begini, ini memang tantangan. Waktu Orde Baru partai hanya 3. Sekarang ada 10. Perdebatan seperti yang dikatakan kawan-kawan saya sangat apa. Dan juga kami mengundang semua LSM, kampus, akademisi, tokoh-tokoh ya. Jadi prosesnya lebih lama? Lebih lama. Itu yang jadi masalah. Inilah tantangan. Jadi ya saya rasa nanti undang-undang partai politik kalau perlu ya dinaikkan itu parliamentary threshold-nya 10% kalau perlu. Memang kalau banyak begini partai nggak bisa. Tapi itu kan masih jangka panjang, Bang Ruhut. Kita bicara yang di depan mata ini, yang di depan mata. Mekanisme membuat undang-undang juga bukan semata-mata di pihak DPR, tapi sama. 50% pemerintah, 50% DPR. Oke. Jadi dari 37 itu bukan semua dari DPR kan? Betul. Mayoritas dari DPR. Mayoritas dari DPR, tetapi walaupun itu inisiatif DPR, tetap dia harus bersama-sama pemerintah. Ada tanggung jawab seperti apa, Bang Lusius, Anda harapkan? Walaupun 50%-nya pemerintah. Di perencanaan awal itu sebenarnya undang-undang usulan dari DPD, dari pemerintah juga itu banyak. Ada 80 dari DPD, ada 80 juga dari pemerintah. Tapi kemudian yang diakomodasi usulan dari DPR yang paling banyak dalam prolegnas. Dari 37 itu usulan DPR itu ada 60%. Jadi saya kira DPR ini sejak awal merasa sangat kuat untuk bisa menyelesaikan undang-undang yang mereka rencanakan. Tapi kita tahu sendiri dalam perjalanan begitu banyak masalah yang mereka urusi dan hampir semua yang merepotkan DPR itu bukan hal-hal yang terkait dengan fungsi pokok mereka. Apa misalnya? Itu misalnya mereka mengurusi mega proyek, mengurusi karpet merah, terus Karpet merah. Coba ceritakan dulu itu karpet merah, Bang Lusius. politisi di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi ketemu bukan dengan hal-hal apa, yang gitu ya? seharusnya menjadi tanggung jawab pokok DPR itu yang membuat mereka ribut selama ini. Tapi justru hal-hal lip service dan lain sebagainya jadi sesuatu yang tidak terkait langsung dengan tanggung jawab utama DPR itu yang membuat mereka paling sibuk selama ini ya. Jadi Saya tambahkan. Baik, kita break dulu. Tidak semua anggota, tidak semua memang. betul. Undang-undang itu menarik perhatian publik. Ya, ada banyak produk undang-undang. Baik. Dan hanya sedikit yang menarik perhatian publik. Ya, undang-undang pilkada menarik perhatian publik. Ya, kemudian undang-undang BPJS, Baik. undang-undang desa. Tapi yang mayoritas memang dianggap terlalu spesifik isunya, terlalu teknis, sehingga terlalu rumit untuk dikomunikasikan.
Baik. memang tidak menutup kemungkinan bahwa periode sekarang agak lebih lambat. Itu saya sepakat kritik itu. Ya baik, kita break dulu. Terima kasih Bang Ruhut sudah mengambil alih Ketua di Mata Najwa. Emang beda kalau minta. This is an amazing man. He is, as you know, right? Right, Speaker of the House of Indonesia. He's here to see me. Setya Novanto, one of the most powerful men and a great man, and his whole group is here to see me today, and we will do great things for the United States. Is that correct? Yes. Do they like me in Indonesia? Yes, Pertanyaan itu kemudian dijawab yes highly oleh Ketua DPR Setia Novanto ketika ditanya oleh Donald Trump, do they like me in Indonesia? Baik, ini kemudian menjadi pro kontra sedemikian keras sampai kemudian Mas Budiman dan kawan-kawan melaporkan pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Dan Wakil Ketuanya ada di Mata Najwa malam hari ini. Bang Junimar, apa yang sudah Anda dan teman-teman lakukan atas pengaduan Mas Budiman dan kawan-kawannya? Ya, baik Mas Wa, ini masalah etika politik. Etika politik tentu harus ada di parlemen. Etika politik ini dibentuk dalam satu kemasan dengan sebutan kode etik untuk mengatur perilaku para politikus. Yang pertama. Yang kedua, tentu landasannya ya bahwa semua anggota DPR ya wajib ya menjalankan norma yang dipatuhi dengan cara menjaga marwah, martabat, citra dan kredibilitas DPR. Ini harus. Nah, kalau ditanyakan mengenai dugaan pelanggaran, kami di Mahkamah Kehormatan Dewan sudah menetapkan bahwa dugaan pelanggaran ini adalah pelanggaran tanpa aduan. Walaupun nanti kemudian muncul pengadu yaitu Bung Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan, dan kami sudah putuskan nanti para pengadu ini dimasukkan dalam kategori saksi-saksi. Jadi akan dipanggil untuk bersaksi? Bersaksi. Oke. Saat ini Mahkamah Kehormatan Dewan sedang melakukan penyelidikan, dan itu sudah kami lakukan. Kami sudah berkirim surat kepada Sekjen, kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan kami sudah mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan keberangkatan para delegator ini. Oke, sejauh ini sebanyak 7 orang. 7 orang yang berangkat? 7 orang. Nah, dari dokumen yang kami terima, ternyata yang berangkat 20 orang. Padahal yang dilaporkan 7 orang? 7 orang, dan anggarannya dari DIPA 2015. Sebanyak? Tidak disebut. Tidak disebut. Tetapi dari dokumen yang kami terima, ya, di situ disebutkan, ya, 2,5 M lebih sedikit. Dan yang berangkat 20 orang, termasuk ajudan, termasuk sekretaris pribadi, dan termasuk staf khusus yang tidak pernah dikenal ini. Staf khusus. Saya nggak tahu, ini ada senior saya, guru saya di sini, Pak Martin Barat. Ada nggak staf khusus yang digaji oleh DPR? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, Pak. Nah, yang ketiga, tentu... Bang Junimar, sorry, kan ada juga beberapa yang membawa anggota keluarga. Itu dananya apakah sudah ditelusuri, itu pakai uang 2,5 M dari uang rakyat bukan tuh? Begini, Naswa, mengenai ada anggota yang membawa keluarga, justru inilah ya yang harus kami dalami kepada Kesekjenan. Dan kami berkirim surat kembali untuk mengundang Kesekjenan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Tetapi kami kecewa. Kami mendapat surat ya dari Kesekjenan yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa hadir, menolak datang, memenuhi undangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang notabene ya alat kelengkapan Dewan ini adalah independen, tidak boleh dicampuri, dan sama sekali tidak boleh diintervensi oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Apa alasannya? Kok? Alasannya sederhana. Kami dapat surat dari Kesekjenan. Boleh ditunjukkan suratnya? Pertanggal 16, ya, nomor 13766. Hari ini berarti? Ya, hari ini. Tadi saya tunggu jam 2. Ya, dari sekretariat mengatakan, karena kita di Komisi 3, bahwa dari Kesekjenan sudah saya data, mereka berkirim surat, isinya mengatakan demikian. Saya baca sedikit aja, tapi jelas ini. Berdasarkan hasil rapat konsultasi Sekretaris Jenderal DPR dengan pimpinan DPR
dengan pimpinan DPR yang notabene sudah kami tetapkan, ya kan, terduga, ini masih terduga, ya kan, dengan dasar tanpa aduan, ya, memutuskan bahwa seyogianya apabila Mahkamah Kehormatan Dewan menganggap perlu untuk meminta keterangan dari Sekretaris Jenderal DPR harus melalui pimpinan DPR. Mampus nggak? Mampus bang? Ya mampus kita. Ya, bagaimana mungkin kami bisa mendalami dokumen-dokumen ini semua, ya, kepada kesejenan kalau kami harus minta izin kepada pimpinan DPR? Pimpinan yang notabene menjadi terduga dan akan diperiksa. Terduga ini, Artinya sama kan begini. Artinya apa? Ya, artinya saya sebagai salah satu unsur pimpinan di sana bisa dong menduga-duga. Pertama, menghilangkan barang bukti. Boleh dong, kenapa enggak? Yang kedua, akan mengarahkan kesekjenan, memberikan jawaban. Nah, saya sudah menentukan sikap. Tadi dalam pertemuan saya dengan ketua mengatakan, ya, ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, bukan ketua yang terduga, ya, bahwa besok para pimpinan dan beberapa tenaga ahli akan datang ke kesekjenan meminta keterangan. Saya bilang saya tidak mau. Ya. Jadi malah MKD yang akan mendatangi terduga. Yang semestinya tidak begitu. Ini MKD punya marwah. MKD sekarang ini, ya, betul-betul menjadi tumpuan rakyat Indonesia. Kan begitu. Bagaimana nanti pendapat rakyat kalau saya dan kawan-kawan pimpinan datang ke sekretariat meminta keterangan di sana? Mereka harus datang ke MKD. Sekretariat yang di Ya, datang ke MKD, akan kita dalami dokumen ini. Contoh misalnya, ya, kalau surat dari Badan Kerjasama Antar Parlemen disebutkan 7 orang berangkat, ya, 7 orang berangkat, nggak ada di sana ajudan, tak ada sekretaris pribadi, nggak ada itu apa tadi namanya, staf khusus, ya. Tetapi data menunjukkan yang berangkat itu 20 orang. Ada pula di sini RCTI. Nah, saya hubungkan, saya bilang ke teman-teman, saya justru menjadi pertanyaan besar bagi saya, kenapa harus RCTI? Saya hubungkan, ini dengan nama seseorang yang disebut oleh Tanto Yahya. Baik. Kan begitu. Anggarannya 2,5 M lebih sedikit. Enggak, yang disebut Tanto siapa? Sudah tahu lah masyarakat Indonesia. Lupa saya namanya. Ya, jadi kita akan dalami ini. Kalau Bang Ruhut mungkin ingat, Bang Ruhut siapa ini sebut? Ya, sebentar. Siapa Bang? Saya. Bang Ruhut yang nyebut. Ya, Haritanu. Ya, saya tidak sebut itu. Bukan aja Haritanu. Ya. Itu susah-susah. Karena memang itu fakta yang memang sudah terbuka dan memang diakui bahwa pertemuan ini difasilitasi oleh pengusaha Haritanu yang memang juga punya kepentingan bisnis tertentu. Tapi kita harus break dulu, Mas Budiman. Kita harus break untuk headline news. Setelah headline news kita akan lanjutkan lagi DPR, Dewan dalam Pengawasan Rakyat. Bang Ruhut mau break dulu, silakan. Ya, Tolong break. kita mohon izin break dulu. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Bukan persoalan Donald Trump yang saya rasa persoalan sangat-sangat tidak, hal yang tidak substansi. Pertemuan boleh pertemuan dengan siapapun, kepada pengusaha siapapun, yang penting adalah bukan untuk masalah dukung mendukung. Kan tidak ada fee, tidak ada amplop, tidak ada apa-apa, gitu ya. Jadi semata-mata untuk kepentingan nasional, kepentingan investasi di Indonesia dalam situasi ekonomi lagi sulit seperti sekarang. Itu. Kemudian tadi satu lagi soal fasilitator. Kalau fasilitator dalam arti ikut melakukan mengarrange, mengontak, saya kira itu ada benarnya. Ketua DPR juga ada koneksi, ada komunikasi dengan orang-orangnya, ya, dengan Donald Trump. Kemudian Pak Haritanu tentu saja sebagai juga bagian yang selama ini sudah berhubungan dan juga secara usaha, saya kira hal yang biasa. Ya, itu tadi cuplikan konferensi pers
pers pimpinan DPR, Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon soal yang banyak disoroti masyarakat soal pertemuan mereka dengan Donald Trump. Tadi Bang Junimar sudah menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan dan tampaknya tidak bisa dilakukan oleh MKD karena hambatan-hambatan tertentu. Tapi saya ingin sebelum kita masuk lagi ke soal MKD dan apa yang bisa kita harapkan dilakukan, saya ingin minta tanggapan dari anggota Dewan yang lain. Tidak usah dulu ke pengadu karena saya sudah tahu kenapa Anda mau mengadukan, Mas Budiman. Saya ingin tahu misalnya dari Pak Saifullah, dari Mas Yandri, adakah rasa yang dilanggar? Anda sebagai anggota Dewan, pimpinan Anda melakukan itu hal yang biasa saja atau ada rasa yang dilanggar? Menurut saya prinsip, kalau misalkan siapapun di anggota DPR, kalau misalkan diadukan ke MKD, semua harus ngasih contoh. Harus datang, memberikan keterangan sejelas-jelasnya, tidak boleh tidak datang, itu kan sebagai contoh. Apalagi pimpinan. Menurut saya sih nggak usah takut. Jelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya apa yang terjadi. Persoal nanti keputusan MKD apa ya urusan nanti. Tapi coba kasih contoh ke kami. Kasih juga contoh kami kalau misalnya nanti sewaktu-waktu anggota lain diadukan ke MKD, itu juga bisa membangkang karena pimpinan tidak memberi contoh. Jadi saya sarankan Pak Setia Novanto dan Pak Fadlizon itu sebaiknya marah harus proaktif, nggak perlu dipanggil harusnya. Gitu loh. Ini saran saya. Oke, Pak Saifullah? Ya, saya sependapat bahwa kepatutan dan kewajaran itu mengacu kepada tata tertib. Itu menyangkut diplomasi DPR. DPR bisa melakukan upaya-upaya tertentu di luar negeri untuk menunjang apa yang sudah disepakati dan atau kepentingan nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, kita sedang tertekan rupiah oleh dolar Amerika. Kalau dia datang ke sana, kemudian Donald Trump itu buat duit ke sini sekian miliar US dollar sehingga dolar ini menjadi stabil, rupiah menjadi stabil, maka itu pantas untuk dipuji. Tapi kalau sekedar menghadapi apa yang disebut dengan sejenis kampanye, itu menurut saya tidak patut dan tidak wajar. Jadi Mbak Najwa, saya mau komentari begini. Tuhan tidak pernah tidur. Ingat tanggal 15 Agustus, para pimpinan itu melakukan jebakan Batman kepada Pak Jokowi. Beliau menjadi presiden karena kehendak Tuhan. Jebakan apa itu jebakan Batman-nya? Acara baru selesai dibawa ke belakang, dibujuk Teken 7 prasasti. 7 proyek DPR. Proyek DPR. Tapi inilah, aku bangga lihat Pak Jokowi, dia tidak bisa kena jebakan Batman, dia menghindar. Dia tidak bangga Pak SBY lagi sekarang? Bukan, kalau kasus ini. Ya, kasus ini. Kalau Pak SBY aku tetap bangga. Tetap bangga. Oke, jelas. Ya itu. Ya. Oke. Sudah itu, saya bilang Tuhan tidak pernah tidur. Oke. Saya orang hukum, baru saya tahu hukum karma itu ada. Terlalu jauh Bang. Masa ini hukum karma? Hukum karma. Mau Novanto ngomong apa, Fadlizon ngomong apa, Fahri Hamzah membela dari Indonesia ngomong apa, mereka kena jebakan Batman Donald Trump. Dibalas. Baik. Dibalas mereka. Bayangkan, kami nggak tahu. Kami tahu ada rame-rame mau keluar nggak bisa. Itulah jagonya Donald Trump. Jagonya Donald Trump. Belum lagi si HT itu. Ada proyeknya di Sukabumi. Baik. Kita akan break. Setelah ini saya akan minta tanggapan dari fraksi Partai Gerindra, Pak Martin Huta Barat. Apa komentarnya? Saya harus meminta komentarnya untuk membela Fadlizon tentunya setelah pariwara berikutnya. Najwa menyoroti DPR dan salah satu yang kita bahas malam hari ini adalah soal dugaan pelanggaran etika oleh pimpinan DPR dan saya harus nyatakan sekali lagi bahwa seluruh pimpinan DPR sudah kami undang tapi keseluruhannya berhalangan untuk hadir. Satu sudah menyatakan bersedia hadir tapi kemudian membatalkan kehadirannya. Saya harus jelas supaya tidak kemudian disangka kita hanya membicarakan satu pihak. Ada wakil beliau, Pak Martin Huta Barat dari fraksi Partai Gerindra. Apakah bisa diasumsikan karena sesama fraksi jadi Anda bisa membela wakil pimpinan DPR yang kebetulan juga fraksi Gerindra?
Saya kira saudara Setia Novanto dan saudara Fadli itu adalah pimpinan kita, ketua DPR. Mereka sudah lebih tahu, pantas menilai tindakannya itu bertentangan dengan kode etik kita atau tidak. Dan saya kira Mahkamah Konstitusi sudah akan memanggil ya. Mahkamah Kehormatan Dewan akan memanggil mereka, dan disitulah mereka akan menjelaskan. Dan saya kira kalau dari penjelasan yang kita dengar lewat konferensi pers tidak merasa melanggar etika, Pak Martin. Kalau menurut Anda melanggar atau tidak? janganlah saya menjawab mereka. Biar mereka menjawab pendapat Anda sebagai individu anggota DPR yang juga tentunya dipilih langsung oleh rakyat. Kelihatan dari wajahnya. Saya kira ke depan jangan lagi lah. Kita harus menghindari DPR menjadi polemik karena tindakan-tindakan kita yang tidak substansi. Misalnya soal perdebatan RUU undang-undang ini kan yang disorot rakyat kita, kenaikan tunjangan lah, soal pembangunan gedung lah, macam-macam yang sebenarnya itu merugikan DPR sendiri karena dia tidak mendapat simpati dari rakyat dengan perdebatan-perdebatan ini. Jadi saya kira Partai Gerindra sendiri apakah mengeluarkan statement soal ini, karena kita tahu Golkar paling tidak lewat sekretaris fraksinya Bambang Susatyo sudah mengeluarkan statement. Gerindra sendiri melihat ini seperti apa? Gerindra melihat bagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan itu mengambil sikap dalam soal ini. Kita mengikuti karena Gerindra itu selalu patuh kepada sistem dan aturan yang ada. Itu yang selalu diajarkan oleh Pak Prabowo pada kita. Pak Martin, karena ngomong Pak Prabowo, lihat kelakuan Fadli John, Pak Prabowo tuh galau nggak? Ini kan saya tidak paham. Ini mancing atau? Karena Bisa kena jebakan. saya paham kenapa Bang Ruhut bertanya seperti itu, karena kemudian pemberitaan yang ramai juga sempat terdengar bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo marah terhadap kepada Fadlizon. Betulkah itu? Saya tidak lihat ya, saya tidak tahu. Tapi memang kita sudah surat masuk dari fraksi Gerindra itu atas arahan Ketua Dewan Pembina garis miring Ketua Umum Gerindra, maka ditangguhkan perjalanan luar negeri. Itu berarti saya paham 08 itu bersikap seperti apa. ya memang kita sudah dilarang untuk bepergian ke luar negeri, khusus anggota DPR dari fraksi Gerindra. Karena kasus ini, Pak? Oh iya. Pemicunya. Kenapa saya katakan? Ya, apa yang dikatakan abang saya benar. Jadi saya kebetulan pansus merek. Ya, kita ada yang ke Korea, ada yang ke Italia. Ini jenderal polisi loh, Weni Warau. Dia curhat sama saya. Aduh bang, ini gara-gara Fadli John. Saya salut lihat Pak Prabowo. Kami sekarang diperintahkan tidak boleh ada lagi yang ikut-ikut kaitan dengan studi banding apapun ke luar negeri. Mantap nggak? Memang Fadli John ini Respon yang tadi disampaikan sebenarnya ini adalah cambukan bagi teman-teman DPR. Sebenarnya keinginan kita adalah bagaimana DPR mencoba untuk membangun sistem bukan membangun sistem tapi membangun transparansi dan akuntabilitas. Terutama berbicara soal akuntabilitas. Kalau berbicara soal akuntabilitas, selama ini kan akuntabilitasnya kan bersifat vertikal. Laporan realisasi anggaran untuk ukur sekian. Tetapi kan kita menunggu bagaimana sebenarnya akuntabilitas secara horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada publik. Karena ini kan ini yang selama ini tidak pernah ada begitu loh. Selain berbicara soal transparansi di tingkatan internal saja sudah bobrok, bagaimana mencoba untuk membangun transparansi di tingkatan publik begitu, apalagi soal akuntabilitas. Jadi seharusnya kasus ini bisa jadi pelajaran banyak. Pelajaran banyak sebenarnya. Baik, dan kita akan break, nanti kita lanjutkan. Apakah kita masih bisa berharap pada Pak Juni Margirsang dan teman-temannya di MKD? Kalau kemudian tadi memanggil sekjen saja, sekjennya tidak mau. Kita akan bahas apa yang akan terjadi setelah pariwara berikut. Tadi Pak
Junimar sudah sampai menunjukkan surat penolakan Sekjen untuk datang panggilan MKD. Anda masih bisa berharap MKD bisa menyelesaikan ini? Saya sangat terkejut dengan surat itu. Jadi saya jadi teringat diskusi saya dan saudara Adian Apitupulu sebelum kami mengajukan gugatan atau pengaduan. Adian mengatakan bahwa harus mundur sementara kedua pimpinan itu. Saya mengatakan jangan dulu, kita kasih kesempatan mereka berdua dulu menunjukkan itikat baiknya. Tapi melihat ada surat yang diberikan oleh kesekjenan bahwa mereka menolak dipanggil hadir, dan bahkan mereka memilih untuk berkonsolidasi dengan pimpinan dewan yang notabene dua di antaranya menjadi terduga. Ini menunjukkan bahwa ada indikasi abuse of power dari pimpinan dewan untuk mempengaruhi kesekjenan, bahkan untuk tidak mendatangi panggilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jika demikian halnya, saya tiba-tiba jadi terpikir, memang sebaiknya lah dua orang pimpinan itu setidaknya nonaktif untuk sementara agar tidak perlu mempengaruhi kesekjenan, sehingga mereka bisa diperlakukan secara setara dengan yang lain dalam menghadapi pemeriksaan oleh MKD. Karena itu menurut saya keharusan untuk nonaktif dan membicarakannya jika perlu seperti usulan saudara Umam dari Partai Demokrat dibicarakan secara terbuka, atau setidaknya pemeriksaan oleh MKD harus dinyatakan sebagai persidangan terbuka, jangan lagi tertutup, agar setiap orang bisa menyaksikan proses sejak awal. Bang Junimar, mungkinkah itu? Bu, ini Pak Budiman, kalau dia tidak mau diberhentikan sementara, perlu nggak dikocok ulang pimpinan ini? Wah, ini Bang Luhut mengeluarkan bola panas. Bola panas kocok ulang. Saya tanya, ini namanya butterfly effect. Jangan-jangan kupu-kupu di New York, jangan-jangan memang badannya di Jakarta kan? jangan-jangan memang tujuannya untuk kocok ulang ini. Tidak ada wacana untuk kocok ulang itu, karena kami itu tidak ingin melakukan kegaduhan politik. Jadi Anda tidak setuju kocok ulang? Kami dari Presiden Joko Widodo untuk jadi presiden. Kalau kocok ulang tambah dicibir nanti DPR, memikirkan dia terus katanya ini kapan. Jadi dalam peraturan, tapi kalau nonaktif setidaknya nonaktif seperti usulan tadi? begini, dalam peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 ya tentang tata beracara tidak diatur mengenai aktif tidak aktif. Yang pertama, yang kedua, satu hal yang harus diingat bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan punya kewenangan yang powerful. Kenapa demikian? Kami di Mahkamah Kehormatan Dewan bisa meminta bantuan kepada aparat penegak hukum. Itu diatur di sini. Yang pertama. Yang kedua, kalau kami menemui penyimpangan-penyimpangan termasuk anggaran, maka kami bisa bekerjasama dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk itu. Yang ketiga, ya hati-hati. Ada istilah gratifikasi. Ini harus diwanti-wanti. Jangan sampai nanti lembaga yang betul-betul punya taring itu bergerak, dan kami di Mahkamah Kehormatan Dewan tidak punya kewenangan untuk menyetop mereka. Karena sesuai dengan Undang-Undang MD3 itu mengatakan demikian. Kalau dia perkara pidum, ya pidum harus mendapat izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Tetapi kalau dia pitsus, pidana khusus, korupsi, gratifikasi, tidak perlu izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Hati-hati. Apa yang Anda ingin katakan? Apa dugaan kejanggalan yang sudah dilaporkan? Adakah memang gratifikasi? Tadi dibantah tidak menerima fee menemui Donald Trump. Kalau fee kan bukan berarti uang. Kita harus pahami. Katanya terima topi. Topi itu hitungannya? Topi, dasi, buku, itu ketahuan. Isuak saja, ya kan? Harus dilaporkan. Saya Sukandar Mali, mantan ketua partai Anda. Pak Jokowi pernah terima gitar dilaporkan, terima apa dilaporkan, ada yang terima keris siapa saya lupa dilaporkan, nggak ada masalah kok. Ya, jadi marilah kita sama-sama terbuka, dan saya juga meminta kepada teman-teman dari Formapi, dari Fitra, bikinlah laporan ke MKD juga. Jadi jangan hanya berbicara di luar, masuklah ke dalam, kawal kami, awasi kami di dalam. Kalau kami tidak dikawal, kami tidak diawasi, Masuk angin juga bisa. Masuk kita angin? melihat semua surat harus melalui izin pimpinan. Biar rusak. Tidak bisa. Baru ini ya. Baik, penutup dari Anda silakan, Bang Lusius, penutup untuk semuanya mewakili. Saya kira ini babak baru. Bikin laporan segera ya. Ya. Setelah ini dari Mata Najwa langsung bikin laporan. Silakan, Saya Bang. kira semakin jelas ada skenario yang tidak terlalu bagus gitu ya dari kasus ini, dengan surat tadi yang melarang Sekjen untuk mendatangi undangan hadir.
Ini saya kira bagian yang harus dibuka serius ke depannya. Baik. Sekjen ini juga satu institusi yang seperti tidak tersentuh di DPR, dan itu saya kira momentum juga bagi kita sekarang dengan kasus ini untuk bisa mengotot ulang tuh sekjen. Kalau kita menantang Jokowi untuk Mengganti sekjen. Baik, yang jelas harus jadi momentum untuk perbaikan DPR supaya tidak bolak-balik rakyat hanya bisa sedih dan mengelus dada kalau bicara DPR. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Sampai jumpa. Terima kasih. Hikayat wakil rakyat kita masih diramaikan kisah huru-hara belaka. Advokasi dan mutu legislasi melambat, sementara perjuangan kesejahteraan anggota sendiri meningkat. Kunjungan kerja jadi sorotan sebab kandungannya lebih mirip pusiran. Ada pula pimpinan parlemen kita seolah mencatut rakyatnya untuk politik di Amerika sana. Mudah memanjakan calon presiden orang, gamang berempati soal-soal rakyat sendiri. 560 wakil rakyat ini bukan sembarang dipilih untuk lantang dan kencang. Untuk dan atas nama kita, bukan semata urusan anggaran mereka, segenap tekad kuat.